berarti 4 atau 5 kelompok ya. 4 atau 5 kelompok. Nah, di mana di sini kelompok yang pertama membuat tulisan yang berkaitan dengan the usefulness of format of statement of cash flow based on IFRS ya. Kalau di slide-nya itu di slide yang PPT nomor 15 ya. PPT nomor 15. Kemudian prepare the statement of cash flow using indirect method ya. Bagaimana menggunakan metode arus kas berbasis IFRS ya. Yang ketiga, kelompok 3 berkaitan dengan analysis statement of cash flow based on IFRS ya. Yang kelima, yang keempat berkaitan dengan penerapan analisa horizontal dan analisa vertikal dalam penyusunan laporan keuangan ya. Kemudian berkaitan dengan konsep sustainable income ya. Nah, itu dikerjakan. Jadi kalau ada misalnya pasangannya Ibu Dewinta, Rinis Tepu dengan LP Herlina, misalnya topik 1 gitu ya. Elias Zulkifli dan Erwin Pinosak, topik 2. Ya, kemudian Fitriana N. Syauki kelompok 3. Ya, Raisi Payung dan Randi Asipa kelompok 4. Nah, itu ya. Jadi 4 ini. 4 topik ini. Nah, itu ya. Dan ditulis dalam formatnya introduction ya. Kemudian juga literature review. Ya, kemudian juga method. Ya, kemudian result in discussion-nya ada. Ya, kemudian hasilnya ada. Kemudian discussion-nya ada. Dan conclusion-nya, kesimpulannya. Lalu ditulis dengan metode penarikan daftar pusakanya APA style dan dan referennya ya, referennya 2019-2021 ya, minimal 10. Nah, ini ya, serta penulisnya mahasiswa yang pertama, penulis 2 dan juga penulis 3. Nah, di sini mau saya kirimkan ya contohnya, contoh papernya ke contoh papernya saya kirim sebagai berikut. Ya, sudah saya kirimkan sama Komting dan juga formatnya ya. Nah, itu ya. Tinggal tolong di-share aja ya. Pak, belum masuk loh, Pak. Di WA ya. Di WA. Oke. Belum saya terima lah, Pak. Belum ya. Mungkin sebentar lagi loading ya. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Makasih ya, Pak. Ya. Nah, jadi nanti tugas papernya sekalian nanti kita terbitkan ya di jurnal. Jadi minggu depan sudah sebelum kita masuk sudah siap ya, dan nantinya saya bantu submitkan, dan nanti mahasiswa memiliki luaran dari perkuliahan ini ya, selain dari mengikuti perkuliahan juga punya outcome ya. Outcome-nya adalah tulisan yang berbobot ya, tulisan yang dalam bahasa Inggris dalam bentuk jurnal ya. Nanti saya bantu terbitkan ya, untuk terbit di Turki. Nah, jadi di bahasa Inggris kan dengan format yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, itu. Ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Referennya semuanya bahasa Inggris ya. Jadi kalau ada yang bahasa Indonesia, diinggriskan aja.
Kemudian kalau ada gambar dan tabelnya harus dibuat sendiri ya, jangan copy JPG ya, tapi harus dibuat sendiri, gitu ya. Bisa diedit ya, gitu. Baiklah, berikutnya kita lanjut pada topik yang ke-13 yaitu investment. Nah, jadi investment ini berkaitan dengan ya bagaimana perusahaan itu berinvestasi ya ke perusahaan lain ya. Itu kan sekarang lagi marak ya kan, bagaimana misalnya perusahaan membeli valuta asing gitu kan, atau perusahaan punya investasi pada perusahaan lain gitu kan. Nah, itu kan yang namanya investasi gitu kan, investment. Nah, jadi posisi investment itu bisa bagi perusahaan yang diinvestasikan namanya hutang, ya kan? Bagi perusahaan yang menginvestasikan namanya dia berinvestasi. Nah, kalau dia hutang, bagi perusahaan yang menerima investasi dia disajikan di hutang ya. Tapi kalau perusahaan yang berinvestasi disajikan di nilai investasi di posisi statement of financial statement-nya di neraca ya. Dan ini mengindikasikan bahwasanya hutang dan juga investasi dilaporkan di laporan keuangan. Nah, jadi lazim itu ya. Jadi kalau perusahaan punya kelebihan uang kas, ya apa salahnya kan begitu investasi. Kalau misalnya ada perusahaan lain yang prospek gitu kan, yang bisa menghasilkan kas selain dari laba kan gitu kan. Makanya ada laba laba non operasional begitu kan, yang terkait dengan investasi. Nah itu. Nah, bagaimana penyajiannya kalau posisinya hutang? Nah, jadi perusahaan yang menyajikannya posisinya hutang, artinya itu didapatkan dari perusahaan lain yang punya kelebihan uang kas, ya, dan juga akan menghasilkan pendapatan, ya, dan ditujukan untuk strategic reason, ya, untuk strategi perusahaan. Apakah mau mengakuisisi apa sebagainya, ya. Jadi perusahaan yang berinvestasi itu yang terkait dengan ya adanya kelebihan uang kas, ya, sehingga nantinya diinvestasikan. Nah, jadi perusahaan yang diinvestasikan punya utang, sedangkan perusahaan yang menginvestasikan namanya piutang ya, atau disebut dengan investment posisinya di laporan keuangan. Dan pencatatannya diperlakukan sebagai apakah akuisisi ya, apakah sebagai pendapatan, apakah sebagai penjualan. Nah, ketiga ini. Ya, kemudian juga dalam pencatatannya ya, dalam pencatatan investasi ini, maka perusahaan yang menerima investasi dia akan punya kewajiban gitu kan. Maka dia akan punya surat hitam di atas putih yang namanya surat berharga, bond gitu kan. Jadi bond itu dicatat sebesar harga perolehannya, at cost gitu ya. Dan termasuk semuanya di dalamnya biaya terkait dengan investasi itu, termasuk komisi agen. Nah, jadi agen itu resmi sebenarnya ya, terkait dengan keberadaan investasi. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, jurnal standarnya apa? Nah, jurnal standarnya tinggal jurnal aja, debt investment di kreditnya cash. Kenapa? Ya, dia punya hutangnya debt investment dan punya uang kas berkurang sebesar itu ya. Nah, selain dari investasi, motifnya adalah bunga, kan gitu kan. Maka bunga itu dihitung berdasarkan pada nilai waktunya. Jadi bunga itu proporsinya berdasarkan pada surat utang yang beredar. Nah, itu. Jadi ada pendapatan bunga, maka pada saat terutang dan pada saat bayar bunga. Nah, pada saat terutang namanya interest receivable dan interest revenue. Nah, itu ya. Dan pada saat pencatatan pembayaran bunganya, maka piutang bunganya berkurang, ya kan? Uang kasnya bertambah karena adanya pembayaran. Dalam pencatatan bond ini, gitu kan, itu akan menimbulkan yang namanya gain or loss, ya, untung atau rugi. Nah, Bapak Ibu. Dan pencatatan bond ini gitu kan, itu di untung atau rugi apabila dia berinvestasinya mengalami keuntungan gitu kan. Nah, maka posisinya gain gitu kan. Apabila mengalami posisi kerugian maka loss. Loss-nya di mana? Loss-nya di debit ya. Dan investasi itu gitu ya. Disajikan kalau misalnya posisinya sebagai perusahaan yang menginvestasi gitu kan. Maka untuk perusahaan yang menginvestasi ditanya berapa besarnya investasi itu, kan gitu kan? Kan ini udah lazim kan di dunia internasional saat ini bagaimana perusahaan itu beli perusahaan lain, gitu kan? Nah sekarang kalau dia kepemilikan pada perusahaan lain itu kurang dari 20%, secara akuntansi itu dicatat sebagai apa, gitu kan? Nah jadi kalau kurang dari 20% kepemilikannya,
maka dikatakan sebagai metode cost. Ya. Kalau dia investasi, perusahaan investasi itu kepemilikannya 20% sampai 50%, gitu kan, maka dikatakan metode equity, gitu kan. Atau juga lebih dari 50%, ya, maka dikatakan metode konsolidasi. Nah, itu jadi cost, equity, dan konsolidasi secara akuntansi ya. Kalau kita mau ekspansi ya atau mengakuisisi oleh perusahaan lain gitu kan. Nah, jadi jurnalnya berbeda. Nah, jurnalnya berbeda secara akuntansinya. Kalau metode cost ya kan di sini investasi dicatat sebesar nilai biayanya dan pendapatannya diakui ketika menerima dividen ya. Maka jurnalnya metode cost Bapak Ibu ya, jurnalnya share investment, kreditnya cash ya. Pada saat investasi tentu saja ada motif, yaitu namanya motif dividen kan, yaitu bagian dari laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham namanya dividen. Yang tidak dibagikan ini namanya return earning, gitu kan. Maka pencatatan dividen itu cash di debit, kreditnya dividen revenue. Gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian juga pencatatan atas sahamnya, maka di situ akan ada investasi yang untung dan juga rugi. Kenapa ada untung dan rugi? Karena pada saat investasi ada saham yang lagi naik dan ada saham yang lagi turun gitu kan. Pada saat dibeli. Saya dulu beli sahamnya 5.000. Waktu saya jual 4.000, berarti saya loss. Ya, tapi karena saya butuh dana, ya saya jual gitu kan pada saat itu. Liquid ya kan. Ya maka loss posisinya. Jadi kalau loss-nya berapa? Hitung loss ya. Loss-nya diperhitungkan, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau metode dia investasinya mengakuisisi perusahaan lain 20 sampai 50% gitu kan, maka dikatakan metode equity. Nah, jadi kalau berbicara metode equity dicatat sebesar apa? Nilai perolehannya dan disajikan pada periode tersebut gitu ya. Nah, jadi kalau metode akuisisi ya dicatat share investment di debit, kreditnya cash gitu ya. Lalu dicatat juga pendapatan. Ya, jadi pendapatan share investment di debit, kreditnya revenue from share investment. Nah, itu. Begitu juga mencatat dividen ya. Jadi setiap investasi selalu ada dividen. Maka beruntunglah orang yang berinvestasi pada perusahaan yang mau bayar dividen. Gitu kan. Kalau bagaimana mungkin kalau misalnya kita investasi tapi nggak ada dividen? Ada, gitu kan. Banyak di Bursa Efek. Bursa Efek Indonesia itu 30% gitu kan dari emiten yang beredar itu cuma bayar dividen rutin ya tiap tahun. Ada yang nggak mau bayar dividen. Artinya jarang ya mengumumkan dividen secara berkala. Tahun ini bayar, tahun depan enggak. Tahun depannya lagi enggak. Alasannya banyak begitu ya. Alasannya perusahaan mau ekspansi dan sebagainya. Nah itu ya Bapak Ibu. Maka perkiraannya, nah ini di posisi di postingnya di buku besarnya ini. Ya. Nah kalau kepemilikannya 50% bagaimana? Maka menimbulkan yang namanya parent company. Nah ini banyak nih kasusnya ya. Parent company, misalnya bagaimana restoran, gitu kan? Restoran besar mengakuisisi atau punya kepemilikan pada restoran kecil. Nah, ini udah banyak nih parent company. Atau anak perusahaan yang namanya afiliasi atau juga subsidiary. Nah, itu ya. Maka inilah contohnya bagaimana Adidas itu punya anak perusahaan subsidiary yang namanya apa? Reebok, Rockport, TaylorMade, Ashwood ya. Unilever itu juga banyak dalam hal ini mengakuisisi Lipton, Bertolli, Knorr ya. Atau juga Disney yang mengakuisisi Capital City, Disneyland, Mighty Duck ya, Anaheim Angel, ESPN. Nah, itu perusahaan adalah berada di bawah kepemilikan yang namanya Disney Company. Nah, itu. Mungkin ada yang kita diskusikan Bapak Ibu silakan. Jelas? Baik, jelas ya. Dan pencatatannya secara akuntansi gitu ya di dalam perusahaan, maka akan ada yang namanya hak pengendali ya, control group. Jadi dia mengendalikan dari A sampai Z perusahaan itu. Walaupun bergeraknya terpisah gitu kan. Ya tapi dikendalikan gitu ya sahamnya. Nah, jurnalnya apa? Jurnalnya share investment di debit, kreditnya cash. Nah, itu. Dan kemudian kita lihat bagaimana penyajian hutang dan juga share investment ini dilaporkan di yang namanya laporan keuangan. Nah, jadi dilaporkan di laporan keuangan sebagai surat berharga ya.
Nah, jadi kategori dia surat berharga, di mana dua kategorinya itu adalah trading security dan held for collection security. Ya, artinya ada yang diperdagangkan, ada yang ditahan, nggak dijual, gitu kan. Nah, jadi kalau katanya trading ini lagi populer ini sekarang ya, Bapak Ibu ya. Ya, maka orang banyak online tengah malam dia pantau harga, kan? Trading ini banyak sekali sekarang. Nah, kategori dari surat berharga tadi ada yang diperjualbelikan, ada yang tidak diperjualbelikan, ada yang ditahan, gitu kan. Nah, jadi untuk trading security itu ya bersifat buying and selling, gitu kan. Naik harga sedikit jual, turun harga beli, gitu kan. Mana harga yang menguntungkan beli, mana harga yang bisa ditahan tahan, gitu kan. Nah, ini banyak sekarang terjadi yang namanya trading security. Itu semuanya adalah bukti investasi, gitu ya. Bukti mau melakukan kepemilikan, ya kan? Bukti atau mau menginginkan kepemilikan. Nah, jadi trading security itu diilustrasikan sebagai berikut lah ya, Bapak Ibu. Yorkville Company Bond itu menerbitkan surat berharga yang diperjualbelikan 50.000 kan. Sementara nilai pasarnya 48.000, gitu kan? Maka lebih rendah nilai fair value-nya dibanding dengan nilai biayanya 2.000, gitu kan? Sementara Kodak harga parinya 90.000, harga pasarnya 99.000, berarti gain ya. Nah, ini loss. Maka secara keseluruhan masih gain 7.000 ya, terkait dengan investasi pada dua saham ini. Nah, ini ya. Maka atas gain itu dicatat untungnya. Untungnya bagaimana dicatat? Fair value adjustment. Nah, ya, fair value adjustment di debit 7.000 dan kreditnya unrealized gain ya 7.000. Unrealized gain. Kenapa dia dikatakan unrealized? Ya karena kan ini kan belum belum direalisasikan, belum masuk ke rekening, tapi di sisi harga udah dapat, gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi disajikan di mana di laporan keuangan? Ya, setiap yang namanya non trading security disajikan di yang namanya comprehensive income statement ya. Disajikan seperti itu, net income, kemudian other comprehensive income ya. Jadi nilai comprehensive income-nya 114.000. Nah, itu. Dan non trading disajikan di mana? Ya, dinamakan di equity ya. Nah, ini disajikan di equity. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kemudian kita lihat bagaimana penyajian untung dan ruginya kalau kita beli saham itu. Ya, jadi kalau berkaitan dengan pendapatan, maka kita akan mendapatkan yang namanya pendapatan bunga ya. Kemudian ada yang dikatakan juga pendapatan yang atas investasi berupa dividen. Ya, tapi kalau kita investasinya rugi, kita loss investment ya. Tapi kalau kita untung, maka gain ya namanya. Dan realisasinya itu akan berdampak di mana? Di laporan equity ya. Jadi kalau dia loss, ya tinggal dikurangi aja equity-nya. Maka kalau terus-terusan rugi ya akhirnya ekuitasnya terus turun begitu ya. Dan penyajian ya itu disajikan di mana? Yang namanya statement of financial position ya. Nah, jadi investasi itu tepatnya di neraca lah kata orang ya. Jadi dia di investment for health, ya investment share. Kemudian juga investment share under ya 20 and 80. Ya ini. Oke ya. Lalu kita lihat bagaimana konten konsolidasi. Jadi kalau perusahaan yang melakukan konsolidasi induk ke anak 100% atau 50-100%, maka yang namanya konsolidasi laporan keuangannya dikonsol ya, digabungkan. Jadi konsolidasi meliputi ya seluruh individu dari pos laporan keuangan ya dikonsolidasi. Nah, jadi itu contohnya ya. Perusahaan seperti ini, power plant itu power PIC, Serto PIC, combine data semuanya ditotalin. Aset tetapnya, nilai investasinya, current asetnya jadi total ya. Dan ekuitasnya juga ditotalin. Return earning-nya juga ditotalin. Ya, current liabilities-nya juga ditotal. Ya, namanya juga konsolidasi ya. Jadi semuanya digabungkan. Nah, jadi dalam pengkonsolidasiannya itu ada yang namanya menggunakan nilai bukunya. Jadi ada pengeliminasinya. Jadi setelah diinvestasi, setelah dikonsolidasi maka akan
ada consolidated data. Nah, itu. Nah, itulah Bapak Ibu ya terkait dengan kepemilikan investasi ya. Jadi mudah-mudahan kira-kira ada yang mau kita diskusikan dari topik ini. Ini bicara pencatatan akuntansinya ya. Nah, itu. Silakan Bapak Ibu ada? Ya, baik kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita di sore hari ini. Dan saya harapkan nanti di WA ya tugasnya kalau udah selesai, nanti minggu depannya semuanya sudah tersubmit ya untuk papernya. Dan bahan-bahannya ada semuanya pada slide yang saya berikan ya. Nah, jadi tinggal lihat di situ dan tuangkanlah di dalam